Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di bahasan titik ba. Jadi kali ini kita akan membahas yang terlewatkan dalam webinar yang kami adakan setiap bulan. Jadi sebagai informasi, sebelum saya melanjutkan ke materi kali ini, jadi pesantren ilmu eksakta yang di dalamnya termasuk titik ofisial ini bekerja sama dengan AKDI Ibadur Rahman Semarang, Akademi Kesadaran Indonesia, Akademi Kesadaran Diri Indonesia Ibadur Rahman Semarang, dan Republika Jadi pesantren ilmu eksakta PE AKDI Akademi Kesadaran Diri Indonesia Semarang dan Penerbit Republika ini rutin mengadakan webinar bulanan. Pada 13 Agustus ini nanti itu webinar yang ketiga. Webinar sudah dilaksanakan 3 kali. Yang pertama mengambil tema benarkah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini dengan pemateri internal dari pengelola pesantren ilmu eksakta yang online, yaitu saya sendiri, kemudian Ustadz Ade Mahnun Saputra, kemudian ada Bung Sandi, dan Bintang Alam Semesta. Ini webinar yang pertama. Kemudian webinar yang kedua adalah mengambil tema relevankah tauhid sebagai fondasi logika dan matematika. Logika dan matematika ini diselenggarakan pada akhir Juli kemarin dengan pembicara Profesor Agus Hasan Budianto. Beliau adalah profesor di New York, di College of Mount Saint Vincent, New York, Amerika Serikat. Kemudian insya Allah tanggal 13 ini temanya masih berkaitan dengan relevankah tauhid sebagai fondasi. Ya. Coba yang sekarang adalah relevankah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains. Dengan pembicara insya Allah Zulkaida Akbar. Zulkaida Akbar ini adalah seorang fisikawan bidang nuklir eksperimental dan partikel di University of Virginia, Amerika Serikat. Jadi ini dari Amerika juga. Selain itu, Zulkaida ini pada saat titik terbit kali pertama adalah Presiden KMITB. Ya, Presiden KMITB tahun 2007-2008. KMITB itu semacam BEM ya di
tempat lain, misalkan di UI atau UGM disebutnya BEM. Kalau di ITB disebut keluarga mahasiswa, KM ITB 2007 sampai 2008. Ini insya Allah tanggal 13 Agustus. Siaran langsung dan rekaman bisa dilihat ini semuanya di channel YouTube Akdi Ibadur Rahman. Silakan di subscribe di sini di channel YouTube-nya Akdi Ibadur Rahman. Diklik Akdi ini ya. Atau bisa titik judulnya ini, insya Allah akan muncul. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada. Jadi pada webinar yang kedua, yang ini, yang mengambil tema relevankah tauhid sebagai fondasi logika dan matematika, saya berperan sebagai pembuka. Dan juga nanti di webinar yang ketiga juga sebagai pembuka. Dalam webinar yang kedua itu sebagai pembuka, saya memberi latar belakang mengapa tema relevankah tauhid sebagai fondasi dan logika itu muncul. Tentu ini tema yang perlu dibahas panjang lebar tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Ini tema yang lumayan serius. Dan selain serius, ini menyentak ya dalam tanda kutip, nanti kita akan jelaskan mengapa ini sebenarnya sesuatu yang sangat serius, tapi seringkali selama ini kita hanya sambil lalu. Ya, karena sebagai pembuka, maka saya tidak bisa berpanjang lebar menjelaskan maksud dari yang mau saya sampaikan. Relevankah tauhid sebagai fondasi logika dan matematika? Di kesempatan itu, ini sebenarnya yang hendak saya sampaikan itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan fondasi kita dalam beragama. Fondasi dalam beragama itu disebut sebagai, kalau bahasa Arabnya adalah usuluddin, berkaitan dengan fondasi agama. Jadi izinkan pada kesempatan kali ini mengulang dan meneruskan bahasan pada webinar yang diadakan pada akhir Juli ini. Ini sahabat bisa nanti cek di sini ya. Saya akan menyampaikan tema kali ini adalah tentang bahaya dan kekacauan nalar akidah memikirkan Tuhan. Jadi kita biar temanya lebih ini, kita akan bentuk dalam bentuk pertanyaan di sini. Akidah memikirkan Tuhan. Apakah berbahaya? Nah, kita seperti ini ya. Seberapa berbahaya? Apakah berbahaya akidah memikirkan Tuhan? Ini kesesatan yang telah menjadi kebiasaan. Oke, ini akidah memikirkan Tuhan, kesesatan yang telah menjadi kebiasaan. Nah, ini judulnya biar lebih tajam ya. Kesesatan yang telah menjadi kebiasaan. Ini baru saja kemarin saya lempar ini di akun Facebook saya. Jadi di akun Facebook saya, bagi yang belum tahu ya, akun Facebook saya Ahmad Tauhafaz. Ini di Facebook. Saya melempar akidah memikirkan Tuhan. Ini bukan ajaran Islam. Ini
ada sahabat yang menanyakan, nah ini apa relevansinya lah intinya dengan saat ini. Ujuk-ujuknya kok membahas ini ya, banyak hal ya, komentar bermacam-macam. Cuma kalau di ruang Facebook itu banyak keterbatasan untuk menyampaikan penjelasan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, sahabat Facebook saya yang saya juga berkomunikasi melalui WhatsApp ya, yaitu Profesor Hadi Susanto, ya, Profesor Matematika di Khalifa University Dubai, sebelumnya di Inggris. Kemarin memberikan komentar ya, kritik yang sangat konstruktif, yang intinya berkaitan dengan kebiasaan saya melempar pernyataan yang pendek, posting yang pendek-pendek di Facebook. Ya harus diakui memang Facebook itu menurut saya ya, itu nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih luas, penjelasan yang lebih luas. Bukan nggak bisa ya, karena ya saya sendiri sebagai seorang yang termasuk gemar membaca, tapi kalau ada sesuatu yang terlalu panjang di Facebook, ya terlalu panjang, itu biasanya tidak saya baca tuntas. Maka di Facebook saya lebih menulis hal-hal yang pendek. Jadi kesalahpahaman, kecurigaan itu sesuatu yang tidak terelakkan dengan penjelasan yang pendek. Jadi, tapi mudah-mudahan itu memantik kita untuk bernalar. Jadi di YouTube ini saya ingin memberikan penjelasan yang lebih panjang berkaitan dengan memikirkan Tuhan. Ini baru saja sahabat saya Ustadz Alik Kurbani, ya, pemilik akikah ya, dapur akikah Kurbani. Ini ya menanyakan hal berkaitan dengan penjelasan akidah memikirkan Tuhan itu maksudnya bagaimana. Dan mengapa ini menjadi penting ya, dan ini saya ingin memulai dengan sebuah konteks ya, konteks mengapa kemudian saya terpikir hal ini. Ini sesuatu yang mengejutkan, bermula pada entah saya tahu tanggalnya kapan, tahun kemarin atau tahun ini ya. Ini ketika seorang sahabat, seorang ustadz di Brebes, Ustadz Ayib Saifuddin, ini memperkenalkan titik B kepada Gus Awa. Gus Awa. Jadi Gus Awa ini singkatan Abdul Wahab Ahmad, jadi doktor doktor Abdul Wahab Ahmad, seorang kiai muda yang sangat berpengaruh di bidang akidah, Dr. Abdul Wahab Ahmad. Ini beliau seorang dokter, kalau salah dokternya di bidang fikih ya, fikih. Tapi dia spesialis menulis berkaitan dengan tema-tema akidah. Beliau seorang seleb Facebook ya, banyak followernya sampai 50.000 follower di Facebook. Dan beliau juga ini tokoh intelektual yang paling cemerlang ya, kemarin yang naik daun, yang moncer berkaitan dengan kontroversi tarekat yang dipromosikan oleh Buya Arazi Hasim, tarekat Hidriyah Al-Muhammadi ini. Jadi Gus Awa ini yang sosok yang terdepan membedah kesesatan, penyelenehan ajaran tarekat tersebut. Jadi bukan kaleng-kaleng, dia sosok kiai muda yang levelnya udah nasional.
Mengapa perlu diangkat di sini? Ya ini berkaitan beliaulah yang kemudian membuat saya semakin concern, semakin bersemangat berkaitan mendalami akidah, memikirkan Tuhan. Kembali ke awal cerita tadi, Ustadz Ayib Saifuddin ini memperkenalkan titik B ke Gus Awa. Saya sampaikan kepada Gus Awa bahwa titik B ini tidak memikirkan Tuhan. Jadi titik B ini memikirkan selain Tuhan, yaitu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan. Jadi kemudian Gus Awa merespon ini yang benar-benar tak terduga, mengingat kapasitas kompetensi beliau dan juga memang spesialisasi beliau di akidah. Ya, beliau lebih muda dari saya, makanya ya semangat untuk mengajak beliau berdiskusi lebih lanjut. Jadi Gus Awa mengatakan bahwa yang namanya tafakur, jadi mentafakuri, jadi tafakur selain Allah, jadi tafakur di sini mentafakuri ayat-ayat Allah lah, kita seperti ini tafakur selain Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah ini bukan termasuk tauhid standar. Jadi di sini kita bisa membayangkan kalau dengan diagram Venn ini kita nyatakan tafakur selain Allah, memikirkan selain Allah sebagai P. Kemudian tauhid sebagai Q. Jadi menurut Gus Awa, mentafakuri selain Tuhan, tafakur selain Allah itu bukan tauhid standar. Ini kalau kita gambarkan ini dua himpunan yang saling terasing, mutabayin, jadi yang saling terpisah, yang berbeda secara jelas di sini. Ini kita bisa analisis pernyataan Gus Awa secara logika ya. Jadi ini kalau kita lihat ini gambar ini satu gambar. Kita sebut ini adalah gambar ini. Gambar ini. Ini namanya gambar ini. Gambar ini sama dengan gambar ini. Kita lihat di sini. Gambar ini sama dengan gambar ini. Coba sahabat di rumah bisa merasakan, mudah-mudahan ini nggak ada pemaksaan ya, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam sistem yang benar. Ini gambar ini sama dengan gambar ini. Gambar ini sama dengan gambar ini. Oke. Sekarang di sini di gambar ini ada dua himpunan, P dan Q. Kalau kita kemudian berfokus di P, kita akan mengatakan bahwa P ini bukan Q. Ini sangat jelas bahwa P bukan Q. P bukan Q. Kalau kita lihat yang gambar Q, Q bukan P. Q bukan P. Nah, karena ini sama-sama gambar ini sama dengan gambar ini, maka P bukan Q, ini sama artinya dengan Q bukan P. Ini kalau bahasa logikanya namanya al-aksul mustawi. Jadi kalau kita tulis lebih matematis ya, lebih ini bahasanya biar lebih keren di sini. Seluruh atau setiap P, seluruh anggota P atau setiap anggota P ini bukan Q, bukan Q. Ini setara dengan setiap
anggota Ki, ini bacanya all ya, all dibalik. Setiap anggota Ki bukan P. Ini sangat jelas. Jadi kalau kita mengatakan di sini tafakur, memikirkan selain Allah adalah bukan tauhid, maka kita bisa mengatakan dengan cara lain yang maknanya sama, tauhid adalah bukan memikirkan selain Allah. Atau kalau kita kemudian menggunakan ini ya, lebih dekat dengan perkataan Gus Awa, memikirkan selain Allah bukan tauhid standar. Ini kita bikin tauhid standar. Maka kita bisa mengatakan dengan cara lain, tauhid standar adalah bukan memikirkan selain Allah. Ini sangat jelas kita sebut di sini al-aksu, pembalikan. Al-aksul mustawi. Mustawi ekuivalen, mustawi. Jadi pembalikan yang ekuivalen, konversi ekuivalen. Memikirkan selain Allah adalah bukan tauhid standar. Ini kalau kita fokusnya di P. Kita geser fokusnya di Q. Tauhid standar adalah bukan memikirkan selain Allah. Ini karena P dan Q ini adalah sesuatu yang saling terasing, mutually eksklusif, saling terpisah. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, mari kita berpikir lebih lanjut, menganalisis dari kalimat ini. Kalimat ini karena ini penting ya, karena kalau kebanyakan yang mengkaji ilmu tauhid atau ilmu kalam ini banyak bermain di logika mantik ya. Maka ini perlu menjadi perhatian khusus berkaitan dengan penggunaan logika, penggunaan mantik. Sekarang kita beralih ke yang lain. Setelah al-aksul mustawi, konversi ekuivalen, kita menggunakan hal yang lain yang kalau yang al-aksul mustawi ini dulu di SMA tidak dibahas. Nah, kalau sekarang logika malah tidak ada di SMA. Yang dibahas di SMA dulu adalah berkaitan dengan kontraposisi. Al-aksun nakid, al-aksun nakid. Jadi pembalikan yang kemudian tandanya dibalik. Kita lihat contohnya seperti ini. Oke, kita perjelas di sini. Dengan cara lain, tadi kita bisa mengatakan bahwa kita misalkan tadi P ya. Oke, kita ulang. P ini adalah pernyataan memikirkan ini. Memikirkan ayat-ayat Allah atau memikirkan selain Allah di sini. Kemudian Ki adalah tauhid standar. Ya, Ki adalah tauhid standar. Di sini adalah tauhid standar. Tauhid yang menjadi miqyas atau mi'yar atau menjadi standar. Atau standar aja sini biar bisa dipahami. Kita bisa menyimbolkan, melambangkan pernyataan Gus Awa ini ke dalam simbol logika. Jadi kita di sini tafakur, memikirkan selain Allah, P, jika P, maka Ki. Jika memikirkan selain Allah, maka bukan tauhid standar. Ini setara
dengan dibalik kemudian dinegatifkan atau kontraposisinya. Ini setara dengan dibalik. Dibalik, di sini dibalik, bukan ki, maka P, nah kemudian dinegasikan. Nah, dibukankan. Jadi ini setara dengan ki, maka bukan P. Ini kalau simbol-simbol logika. Sekarang kita kembalikan ke bahasa manusia. Ke bahasa manusia, P berpikir, memikirkan selain Allah adalah bukan tauhid standar. Ini setara dengan tauhid standar adalah bukan memikirkan selain Allah. Bukan memikirkan selain Allah. Atau kita bisa mengatakan tauhid standar adalah memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena selain Allah ya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Nah, jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa tauhid standar itu memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita menggunakan ya, kontraposisi. Ini namanya yang ini adalah kontraposisinya. Jadi kalau ini pernyataannya, proposisinya atau kodiahnya kalau bahasa mantiknya, ini kontraposisinya atau al-aqsun naqid. Jadi tauhid standar, jika tauhid standar maka memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jika tauhid standar maka bukan memikirkan selain Allah, atau jika tauhid standar maka memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tampaknya religius, tapi ini adalah pola pikir dasar atau akidah yang merusak, memikirkan Tuhan, nah, seperti ini ya. Ini ada dua kata yang kita garis bawahi, tauhid standar dan memikirkan Tuhan. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, ini diangkat secara khusus di sini karena tadi Gus Awa ini adalah rujukan akidah banyak ustadz yang lain. Ini ada yang mengatakan ini sebenarnya Gus Awa ini hanya pengikut, ya, cuma yang ingin saya angkat di sini supaya konkret. Gus Awa ini adalah menjadi ustadznya ustadz lah, ya, terutama yang pengguna Facebook. Ini sangat berbahaya kalau mengatakan tauhid standar adalah memikirkan Tuhan. Ini saya berharap ini mudah-mudahan ada ini ya, klarifikasi dari beliau. Ini beliau sebenarnya sudah kami undang di pesantren ilmu eksakta, webinar pesantren ilmu eksakta atau webinar kami yang diselenggarakan per bulan. Jadi kemarin kami berharap itu selain dari seorang matematikawan yaitu Profesor Gus Hasan Budianto, berharap Gus Awa ini berkenan hadir, ya, terutama klarifikasi ini, karena ini ya sungguh sangat berbahaya kalau kemudian keyakinan ini menyebar bahwa tauhid standar adalah memikirkan Tuhan. Mengapa? Mari kita perjelas. Kita berbicara tentang tauhid standar.
Sebelum kita membahas tauhid standar, tentu kita harus bertanya dulu standar tauhid itu apa. Contohnya kalau kita mau membahas di sini membahas helm standar, kita tahu bahwa helm ini standar. Helm merek KYT standar. Helm merek ini standar. Helm merek itu tidak standar. Kita bisa mengatakan ini helm standar atau tidak, itu kan berdasarkan standar apa. Jadi standar helm itu apa? Ya, standar helm ada di Standar Nasional Indonesia di sini. Jadi sebelum kita membahas helm standar, kita harus membahas dulu standar helm. Persis dengan cara itu pula, sebelum kita membahas tauhid standar, yang perlu kita perbincangkan lebih dulu adalah standar tauhid itu apa? Standar tauhid itu apa? Mari kita masuk sekarang berkaitan dengan standar tauhid ini apa? Standar tauhid. Oke, ini karena Gus Awak kemudian tidak berkenan melanjutkan perdebatan lebih lanjut di Facebook dan juga tidak berkenan hadir mungkin karena kesibukan dan lain hal. Jadi saya hanya menduga-duga yang dipikirkan oleh Gus Awak. Ya, ini bukan Gus Awak tuh hanya mewakili ini ya. Yang intinya adalah yang menganggap bahwa tauhid standar adalah memikirkan Tuhan. Mengapa sampai berkata seperti itu? Tauhid standar itu apa? Yang kemungkinan pertama, tauhid standar itu mungkin kita anggap perkataan ulama. Ya, kita perkataan ulama. Ulama. Ya. Standar tauhid itu siapa? Oke, kita mungkin perkataan ulama yang sekarang sering diperdebatkan di Facebook berkaitan dengan tauhid, ini yang mau diikuti siapa? Apakah Imam Abdul Hasan Al As'ari, ataukah yang muncul 800 tahun kemudian, ya ratusan tahun kemudian, berabad kemudian, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah. Jadi yang digunakan untuk standar tauhid itu siapa? Oke, mungkin kita mengatakan ulama. Nah, kalau kita bicara ulama, ini yang mana? Apakah Syekh Imam Abdul Hasan Al As'ari ini yang bersama dengan Imam Maturidi, ini rujukan tauhid di kalangan Nahdiyin. Jadi Nahdiyin sering disebut sebagai kaum Al-Asy'ariyah berkaitan dengan tauhid mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ataukah Ibnu Taimiyah? Ini yang dirujuk kaum kelompok Salafi atau Wahabi. Ini yang sering perdebatan di sini. Kalau kita kemudian di sini, ya kita di sini nggak ada, bisa tidak ada sepakat ya, tidak ada sepakat ya. Kalau kalau yang Asy'ariyah ya merujukannya Al Asy'ari, Imam Al Asy'ari. Kalau kemudian Salafi rujukannya Ibnu Taimiyah. Ini bisa terjadi pertentangan, terjadi perselisihan. Jadi di kesempatan ini kita standar tauhid itu sebenarnya bukan ini. Standar tauhid itu bukan Imam Al Asy'ari, bukan Ibnu Taimiyah. Dan standar tauhid itu apa? Apakah kemudian yang menjadi mayoritas di masyarakat, yang menjadi praktek di masyarakat, menjadi budaya di ciri tauhid yang dipraktekkan di masyarakat, tauhid yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
menjadi budaya, menjadi doktrin yang sudah menjadi budaya. Nah ini kalau menjadi budaya ini nih, kita akan beda lagi. Ini pemahaman tauhid bisa beragam sekali. Banyak yang A, B, C ini begitu banyak. Apakah A, D, dan seterusnya. Kita tidak mungkin menjadikan budaya sebagai standar tauhid. Ini berbahaya nih. Yang namanya standar, kalau kita belajar fisika, ini fisika di kelas 1 SMA, ini bab yang pertama, yang kali pertama dibahas itu berkaitan dengan, antara lain berkaitan dengan standar dari pengukuran, standar besaran. Panjang 1 meter. 1 meter ini standarnya apa? Ini 1 meter standar. Standarnya apa? Ini 1 kilogram. Standarnya apa? Ini 1 detik, waktu 1 detik. Standarnya apa? Di fisika, ketika bertanya dengan standar seperti itu, tentu yang terpikir ya, yang dijadikan standar itu adalah sesuatu yang menjadi patokan yang tidak gampang berubah. Misalkan standar massa atau seringkali kalau dalam bahasa sehari-hari disebut berat. Standar massa 1 kilogram. Ini standarnya itu pernah adalah ada logam yang kemudian disimpan di Prancis, di Paris. Ini standar 1 kilogram tuh ini. Kalau mau membuat alat ukur lain yang 1 kilogram itu patokannya ini, standarnya ini. Tapi itu menyusahkan. Selain itu juga diragukan karena bagaimanapun walaupun sangat kecil, ini yang namanya benda itu akan berubah berat walaupun sekitar 0,0 sekian gram ya, sangat kecil. Pertama itu, yang kedua itu susah diakses, tidak tersedia di mana-mana. Makanya yang kemudian digunakan sebagai standar dalam pengukuran, baik pengukuran panjang, pengukuran waktu, maupun pengukuran massa, itu adalah yang langsung tersedia di alam semesta, atau kalau dalam bahasa agama yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar panjang itu menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini konstanta universal yang ada di jagat raya, ini nggak bisa diutak-atik. Kecepatan cahaya kemudian ditetapkan adalah 299.799 juta ya 792.456. Ini kalau nggak salah seperti ini ya, sekitar inilah meter per sekon. Ini bukan tanpa koma, ini angka eksak, bukan koma. Ini bukan taksiran, ini angka eksak. Tepat, angkanya tepat seperti ini. Jadi kalau karena kenapa? Karena ini sebagai standar. Laju cahaya itu sebagai standar. Standar waktu. Nah, standar waktu itu apa? Itu standar waktu itu dikaitkan dengan getaran atom cesium. Ini kan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, bukan buatan manusia. Jadi manusia hanya kemudian menerimanya. Oh, laju cahaya ini kemudian digunakan sebagai standar. Mengingat bahwa ini baru kemudian menerapkannya. Laju cahaya sekian, ini diterima saja. Kita ingat-ingat kemudian kita gunakan. Jadi itu yang terjadi di fisika. Sebenarnya logika dalam beragama sama saja. Yang namanya standar itu ya yang berlaku universal dan tidak berubah-ubah. Maka standar tauhid tentu saja adalah
Al-Quran dan penjelasannya yaitu Al-Hadis. Al-Quran inilah standar tauhid. Jadi standar tauhid adalah Al-Quran. Sekarang mari kita buka Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ya sama tadi dengan laju cahaya, serupa dengan laju cahaya. Al-Quran ini universal, berlaku dimanapun ada manusia dan jin. Universal, tentu bagi yang mengimaninya. Dan Al-Quran ini tidak berubah. Al-Quran ini tidak ada keraguan. La raiba fih. Dan Al-Quran ini yang nggak kalah penting, ini mudah diakses. Mushaf Al-Quran ini ada di mana-mana. Jadi kita bisa sama-sama membuka Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau dengan tadi ya, kita bandingkan dengan di fisika, ini serupa laju cahaya. Laju cahaya adalah standar satuan panjang. Laju cahaya adalah standar besaran panjang. Jadi kita mengukur panjang itu dengan berpatokan pada laju cahaya. Kenapa laju cahaya? Pertama, laju cahaya itu mutlak, tidak relatif. Yang kedua, laju cahaya itu berlaku di mana-mana, universal, tidak berubah. Dan yang nggak kalah penting, laju cahaya itu mudah diakses. Jadi laju cahaya itu tidak dimonopoli oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Arab, tapi di mana-mana ya ada cahaya dan laju cahaya itu sama. Maka laju cahaya itu digunakan untuk patokan. Demikian pula Al-Quran ini sebagai standar. Jadi kalau ada perselisihan berkaitan dengan masalah panjang, kembali ke standar yaitu laju cahaya. Kalau ada perselisihan berkaitan dengan tauhid standar, ya kita kembali ke standar tauhid yaitu Al-Quran. Mari kita buka mushaf, kita periksa berkaitan dengan memikirkan Tuhan. Coba kita akan menguji, benarkah tauhid standar adalah memikirkan Tuhan. Kalau kita buka mushaf, mari kita akan menggunakan matriks untuk mengelola hasil pencarian kita di mushaf. Di mushaf ini ada dua hal kata yang sering berdampingan, yaitu yadhkuruna alladzina yadhkuruna waha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi di sini ada yadhkuruna dan yatafakkaruna. Yadhkuruna ini yang kalau dalam bentuk masdarnya ada zikrun, mengingat. Jadi ada kata yang zikrun, mengingat. Kemudian ada yang berkaitan dengan berpikir, yaitu yatafakkaruna tadi ya. Ini ada yang berkaitan dengan fikir, fikrun. Ini untuk menamai baris. Nah, kita akan kolomnya. Di kolomnya kita berkaitan di sini ada berkaitan dengan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ada selain Allah. Jadi di sini. Kita cek di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kata yang menggunakan zikir dan derivasinya dan turunannya ini ada 78, disebutkan ada 78 kali. Kita cek berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan Allah dan selain Allah. Jadi misalkan zikir Allah ini banyak ya, misalkan menggunakan kata
Innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku adalah Allah. Jangan menyembah selain aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku ini merujuk kata Allah. Ini ayat lain yang sangat populer. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan tenang. Tidak ada cara lain yang kokoh untuk kita tenang selain mengingat Allah. Jadi zikrullah ini di Al-Qur'an banyak ditemui. Dan zikir juga dikaitkan dengan mengingat nikmat. Misalkan di sini ya Bani Israil guru nikmatiyallati. Ya. Ya Bani Israel, ingatlah nikmatku yang diberikan kepadaku. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, yang telah kami berikan kepadamu dan kami utamakan kamu di atas, kalian di atas manusia yang lain. Ini berarti mengingat, ini zikir ini berkaitan dengan nikmat. Nikmat ada yang pakai tamat putor, dipakai tak taknis ya. Nikmat ada juga yang menggunakan kata ala. Nah, ini berkaitan dengan nikmat. Jadi ala ini berkaitan dengan kata zikir. Sekarang berkaitan dengan fikir, ini ada seperempatnya, seperempat dari 78. Seperempat dikali 78 sama dengan 19 ya, benar ya. 9 ini ada sekitar oh bukan seperempatnya, ada 19 ya, sekitar seperempat. 70, 19, 36 ya. Ada 19 kali. Ini tidak ada satupun yang kemudian mengarahkan kita itu berpikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir ini semua ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat jelas tadi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi berpikir itu semuanya berkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di Al-Qur'an ini yang menganjurkan kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di Al-Qur'an ini yang mengarahkan perhatian kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu berzikir, bukan berpikir. Ini di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada fondasi, tidak ada dasar, tidak ada alasan, tidak ada dalil di Al-Qur'an yang mengukuhkan pendapat bahwa tauhid standar itu memikirkan Tuhan. Tidak ada anjuran untuk itu, untuk memikirkan Tuhan. Yang ada adalah memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan selain Tuhan. Selain Tuhan tentu saja di sini yang dimaksud adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin bagaimana kita bertanya bagaimana dengan hadis? Di hadis yang ada justru larangannya. Larangan memikirkan Tuhan. Tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang, tafakurilah tentang nikmat Allah, jangan berpikir tentang Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan. Ciptaan, jangan berpikir tentang sang pencipta. Jadi tidak ada satupun
dari 6.236 ayat Al-Quran yang mengarahkan perhatian kita untuk memikirkan Tuhan. Itu di Al-Quran. Dan bagaimana dengan hadis? Di hadis itu justru yang ada adalah larangan. Ini memperkuat, memperjelas apa yang ada di Al-Quran. Jangan memikirkan Tuhan. Maka sangat berbahaya ya, dan sangat merusak, bertentangan dengan kewarasan, dengan nalar sehat, dan juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, akidah memikirkan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.